Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyantai sore ini ya. Ada sebuah kaidah ringan ya. Jika yang berbicara itu seorang ulama yang katanya ustadz atau apa, efeknya banyak. Kalau yang berbicara keroco mumet seperti saya, ya jangan mungkin gak ada yang nonton. Alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, belakang ini ramai viral tentang masalah Al-Quran atau surat musik ya. Ini kita bahas sedikit. Oke, sekali lagi gue keroco mumet. Saya yakin apa yang saya katakan jika benar, alhamdulillah. Jika salah pun tidak akan ada efek banyak, karena mungkin gak ada yang nonton video saya. Oke, saya memberikan sebuah kaidah ringan tentang bagaimana cara kita beragama. Wah, tentu efeknya sedikit ya. Jadi gini, kita yang harus menyesuaikan dengan Al-Quran, bukan Al-Quran yang menyesuaikan dengan kita, karena dia adalah hukum yang benar-benar sudah kamil, sudah sempurna ya. Jadi jika hari ini ada sesuatu yang bertentangan, itu pasti ada induknya. Di dalam Al-Quran pasti ada merupakan sumber hukumnya. Oke ya, saya ambil salah satu contoh ya. Totayur. Totayur artinya, bukan artinya, di dalam pengalaman orang Arab dulu, ketika mereka mau pergi, totayur itu kan asal katanya dari burung, toyur, toiron. Jadi ketika orang Arab itu mau pergi, dia akan melepaskan burung, jebret. Kalau dia punya keyakinan, kalau dia larinya lurus, hari ini beruntung. Kalau dia larinya mengkol, bahaya, nggak usah berangkat. Itu totayur, ya, asal muasalnya. Sekarang banyak macam. Orang tidak cuma percaya dengan burung aja sekarang ini. Ada hari baik segala macam yang diciptakan. Nah, hukum asalnya harus mengikuti totayur itu. Nggak mungkin ada sebuah hukum lain di zaman kita ini akan bernama totayur lagi. Tidak, tapi ada induknya, ada totayur, atau menggantungkan sesuatu dengan sebuah perbuatan yang asalnya dari burung tadi. Contoh nih ya, banyak orang yang mempunyai keyakinan kalau memelihara burung perkutut, nah ini masih ada burungnya nih, kalau memelihara burung perkutut nanti akan beruntung ya, atau akan mendapatkan berkah segala macam, bahkan berlebihan. Ini bisa masuk dalam hukum totayur tadi, ya kan? Ya, karena menggantungkan diri kepada selain Allah dengan ketergantungan tadi. Kemudian ada lagi, sekarang bukan cuman apa, ketika menemui seseorang nih, orang mau berangkat, dia akan melempar koin dulu, baru kalau dia bagus koinnya, dan dia akan berangkat. Jika koinnya bolak-balik, dia tidak berangkat. Ini memang beda konteks dengan totayur, tapi gambarannya atau perbuatannya nilainya sama dengan totayur tadi, menggantungkan sesuatu atau merasa hari ini sial jika begini. Hukum asalnya totayur. Nah, jadi kita beradaptasi. Yang menyerupai totayur tadi, kita ambil contoh hukumnya dari totayur. Oke, kembali kepada masalah Al-Quran. Kita tidak perlu memaksakan Al-Quran untuk mengganti artinya, atau memaksakan menurut kehendak kita. Bagaimana tidak, Ibnu Katsir atau orang-orang yang terdahulu, para sahabat, tidak ada yang pernah menafsirkan, merusak-rusak, merubah-rubah Al-Quran. Tetapi ketika mereka menemui hukum yang tidak ada namanya dan bersesuaian dan bermirip, mereka akan mengambil hukum itu, karena Al-Quran yakin kamil, nggak perlu dirubah-rubah lagi. Yang namanya aswara dari dulu ya tetap penyair, karena ada asbabul nuzulnya ya. Jadi sekali lagi, kepada orang-orang yang memang benar-benar telah berbuat sebuah ini merupakan sebuah kegaduhan atau membuat umat kebingungan, segeralah kembali, masih ada waktu untuk bertobat. Jadi para sahabat dulu tidak ada yang pernah menafsirkan yang aneh-aneh. Salafus saleh lebih selamat, mereka juga punya penafsiran yang terbaik, kita bisa mengikuti mereka. Jadi kembali lagi kepada surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini asbabul nuzulnya adalah, salah satunya adalah dulu itu penyair. Di zaman waktu itu apakah udah ada musik? Ada musik itu, seperti di istana Romawi segala macam, gelendang-gelendeng. Tetapi pada waktu itu di Mekah itu yang paling tenar adalah syair-syair di zaman itu ya. Syair ini bisa digunakan untuk menyerang, menghina, mengejek, ya kan? Tapi bentuknya tentu saja hanya sebuah rangkaian kata indah
ketika dikatakan berulang-ulang akan membuat orang pening juga. Tidak perlu dirubah lagi maknanya, itu hukum asal. Jika sekarang ada sesuatu yang sama dengan itu, ya, contoh nih, sekarang ini yang kita bahas adalah musik atau lagu lah, syairnya. Tentu saja hal itu jika sama bersesuaian dengan ini, kita ambil hukumnya ke situ, bukan memaksakan itu untuk jadi begini. Kita ngikutin hukum syair tadi, ya, musik. Di sini musik yang disebutkan, jadi tidak perlu dirubah, karena ini benar-benar akan menggoncangkan umat. Sekali lagi gue nyemek kroco mumet, kalau omongan saya ini mungkin nggak akan mempengaruhi, tapi jika itu omongan seorang ustadz, ulama, apalagi kelasnya internasional, bisa mempengaruhi, menggoncangkan akidah umat. Kalau hanya saya sebatas kerucut umat ini nggak apa-apa. Bahkan mungkin nggak ada yang nonton video gue ini. Tapi sekali lagi, bagi anak-anak, oke, main dulu ya di luar ya. Sekali lagi, nggak perlu kita mencocok-cocokkan, menyeret-nyeret diri, menyeret-nyeret sesuatu untuk Al-Quran. Tapi kita yang harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Maksudnya jangan menyeret-nyeret Al-Quran untuk kepentingan kita. Kita yang harus menyeret diri untuk kepentingan Al-Quran itu. Dan sekarang juga banyak fenomena yang dikemukakan oleh ustadz-ustadz tadi. Kita para sahabat tabiin gak butuh pembuktian ilmiah, mereka sudah beriman. Jadi jangan goncangkan kami orang-orang bodoh ini dengan pengetahuan orang kafir. Adapun kalau mereka membuktikan, itu hanya tambahan. Dan itu adalah rahmat dari Allah, bahwasanya kita nggak perlu repot-repot, mereka yang repot. Kita repot atau kita sibukkan diri dengan ibadah. Biarin orang kafir membuktikan, dan bukan pembuktian orang kafir menambah keimanan dari kita. Kalau memang kita butuh keimanan, penambahan penguat iman dari orang kafir yang membuktikan bahwa mereka bisa nembus bulan segala macam, para sahabat dulu tidak pernah mengenal itu, tapi keimanan mereka yang harus kita contoh. Jadi fenomena-fenomena sekarang ini banyak ustadz yang bukan bidangnya mengambil atau mengatakan, oh ini dari pembuktian dari orang kafir nih, ini cocok dengan Al-Quran. Tidak perlu menyeret-nyeret Al-Quran, ya. Jadi kita yang harus mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang kita seret-seret itu. Ada pembuktian, tidak ada pembuktian ilmiah, jangan sampai iman kita bergoncang. Oke? Ya, sekali lagi, ya, saya sebenarnya keroco mumet, yang penting sudah saya ingatkan. Kalau kelas saya yang bicara mungkin nggak ada yang nonton, mungkin banyak yang mencibir. Alhamdulillah banyak yang mencibir, berarti banyak yang nonton kan. Nah, tapi kalau kelasnya ustadz menggoncangkan umat, bahaya. Semoga beliau segera bersadar dan mohon khilaf. Kalau itu hanya sebatas analisa ustadz tadi, ustadz yang bersangkutan, dan itu ada tentangan dengan sesuatu yang lebih sahih, ya harusnya nggak usah dikemukakan secara umum. Itu kaidahnya. Jadi saat ini saya benar-benar menghimbau untuk diri saya pribadi dan orang-orang yang ustadz-ustadz yang menyeret-nyeret Al-Quran untuk kepentingan, untuk kebutuhannya. Kita yang harus menyeretkan diri kepada Al-Quran, bukan Al-Quran yang diseret-seret sana sini. Seperti masalah surat Asy-Syu'ara, nggak perlu dirubah-rubah, nggak perlu artinya sudah seperti itulah, karena ada asbabun nuzulnya. Ya, ini istilahnya kalau begini ini Abdullah bin Ruwaihah bisa kena mental ini. Karena asbabun nuzul dari surat Asy-Syu'ara itu salah satunya berkaitan dengan Abdullah bin Ruwaihah. Ya, karena beliau adalah seorang penyair. Tapi alhamdulillah beliau dalam keislamannya beliau bagus, ya. Syairnya digunakan akhirnya untuk kepentingan-kepentingan Islam. Nah, itu yang benar dari pemahaman surat Asy-Syu'ara. Adapun kalau sekarang ini ada fenomena musik segala macam, kita harus masukkan sifatnya atau jenisnya, bentuknya. Jika musik melenakan segala macam, tapi ada hadis yang mengharamkan musik. Nah, itu jadi kita lebih mudah sebenarnya, nggak perlu disikapi lagi, nggak perlu dirubah-rubah lagi, dipaksakan ada ayat musik, ada ayat yang artinya musik 1400 tahun yang lalu, baru 2024 ini kita kok seolah-olah malah terkena mental ya. Dari ulama salah, para sahabat, dan tidak ada yang merubah daripada suara menjadi musik atau jadi ditafsirkan itu. Ini benar-benar nih fenomena yang benar-benar aneh, dan Ibnu Katsir kayaknya bakal kena mental ini.
kalau mengartikan itu. Padahal beliau sendiri tidak ada mengartikan yang aswara jadi musik atau apa. Ya tetaplah, karena di situ ada sebabul nuzulnya. Jadi mohonlah kepada ustadz yang memang benar-benar punya pengikut yang banyak ya saat ini, semua ini sudah punya pengetahuan dan pemahaman yang baik. Tetapkanlah itu. Kita yang bermulazamah dengan Al-Quran, bukan Al-Quran yang kita seret untuk kepentingan kita. Kalau memang suratnya aswaro, asbabun nuzulnya ada. Jika sekarang ada istilah apa namanya, ada hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan itu, kita masukkan. Kita yang ikut Al-Quran. Barangkali syair itu sekarang ini ya, mungkin kelasnya seperti media lah. Media ini kan bisa digunakan untuk macam-macam kepentingan baik atau buruk. Nah mungkin media ini salah satunya, oh ini kesesuaian dan surat aswara, media ini yang mengikut ke situ, ini hukumnya ada di situ. Musik juga seperti itu gitu loh. Jadi jangan suratnya yang ditarik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, jadi akan rancu dan menggoncangkan umat. Oke, sekali lagi saya minta maaf jika saya ada salah-salah. Tentu saja saya hanya kerucu mumet. Kalau video ini ditonton orang, bahkan ada orang menghujat, lo ini siapa, memang lo siapa, ulama bukan. Alhamdulillah jika ada yang masuk dari pernyataan saya ini, alhamdulillah. Jika tidak, yang penting dia sudah menonton. Minimal kalau saya kerucu mumet, saya tidak akan menjadi pengaruh bagi orang banyak dan mempengaruhi atau mengguncang umat. Tapi sekali lagi, jika para ulama atau ustadz sekelas ustadz sampai salah pemahaman, dan itu salah itu bisa dikoreksi sampai orang bodoh pun bisa melihatnya, segeralah kembali dan bertobat, karena itu adalah sesuatu yang mengguncang akidah dan itu berbahaya. Jangan merasa orang lain yang bakal dimintai pertanggungjawaban, karena Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban gitu loh. Sekarang banyak netizen atau orang lain selalu berkomentar, kamu ini siapa? Kamu yang akan dihisab loh. Memang dia tidak dihisab dengan hal itu, ya sama. Jadi jangan taklid buta dan tetaplah semangat di channel saya ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.